Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah Madrasah Barat hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang maha baik, dan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan terbaik oleh Allah. Kita mampu menunaikan satu perintah yang mulia yang menjadi pemimpinnya para ibadah, kepalanya para ibadah, rasul ibadah, yaitu as-shalah, salat. Karena salat inilah yang membedakan antara mereka yang mukmin atau yang muslim dengan yang non-muslim. Dan kita berharap kepada Allah agar salat ini yang pertama benar-benar bisa menjadikan diri kita terkendali dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sesungguhnya makna dari salat adalah tanha 'anil fasya wal munkar. Mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan kita juga berharap kepada Allah agar ibadah salat yang kita kerjakan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka dengan salat ini benar-benar kita minta kepada Allah agar setiap permasalahan yang kita hadapi, yang kita miliki, diangkat, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita maknai sebagai bagian dari ibadah. Sebab ketika kita menjadikan salawat ini sebagai sarana untuk nanti berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dikenal oleh beliau, kita disapanya, dan kita diperkenankan untuk meminum air dari telaganya. Maka maknanya betul ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga benar-benar nanti kita berjumpa dengan beliau. Selain berjumpa, kita dikenali. Dan setelah dikenali, kita disapa. Dan setelah disapa, kita diberikan kesempatan untuk meminum air dari telaganya. Dan kata Nabi SAW, aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang meminum air dari telagaku, kata Rasulullah, maka dia tidak akan pernah haus dan tidak akan pernah lapar selamanya. Selawat ini kita minta kepada Allah juga supaya menjadi bagian dari syafaat yang akan diberikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Malam ini kita akan bahas tentang bab sedekah, ya, sedekah. Ya. Sedekah. Seakar kata dengan as-siddiq. Jadi orang yang benar imannya, maka
bagi dia sangat mudah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan itu bisa dengan kata khair, bisa juga dengan kata ma'ruf. Kalau khair itu sifatnya lebih spesifik, tapi kalau ma'ruf itu sifatnya lebih luas. Semua perbuatan yang baik disebut dengan ma'ruf. Tapi kalau khair itu biasanya lebih kepada keadaan, ya. Lebih spesifik, lebih khusus. Maka kalau bicara tentang kebaikan yang umum sifatnya, itu menggunakannya ma'ruf. Nah, sedekah menjadi salah satu di antara ciri orang yang memiliki keimanan dan membenarkan keimanannya. Maka ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, itulah sedekahnya. Yang kebayang oleh kita biasanya sedekah itu kan berupa harta, ya. Sesuatu yang kita keluarkan berupa harta. Nah, kita akan coba lihat pengertiannya, definisinya, kemudian kita pahami dan sedekah yang terbaik itu seperti apa. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kebaikan yang dimaksud itu apa? Kebaikan yang mengantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah. Karena kadang ada orang merasa melakukan kebaikan, tapi di sisi Allah itu bukan kebaikan sebetulnya. Contoh ketika kita mengajak teman-teman kita untuk melakukan satu perkara yang Allah tidak menyukainya, belajarlah umpamanya, ya, yuk bolos, nah, gitu. Seakan-akan mengajak kepada teman-teman yang sepaham dengan dia, ketika bolos itu asik, enak, tuh, baik bagi dia, tidak di kelas, tidak belajar, tidak mumet, ya. Tapi itu sebetulnya bagian dari kemungkaran, bukan kebaikan yang dimaksud begitu. Atau kebaikan yang dia lakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Contoh umpamanya kemarin tanggal 10 Juni 2025 kan jam 17.35 itu kick off antara Jepang dengan Indonesia kan. Berarti kan 10 menit lagi masuk waktu maghrib. Nobar yuh, nonton bareng. Pan maghrib sih, kok gampang maghribnya dijamak sama Isya. Apa urusannya dijamak? Dia bukan musafir, ya. Jadi seakan-akan baik gitu untuk dirinya, hawa nafsunya, ya, dan kepada yang sepaham dengan itu. Bukan itu yang dimaksud kebaikan. Jadi kebaikan ini adalah kebaikan yang mutlak menurut Allah benar-benar baik. Dan tidak harus dengan sesuatu yang sifatnya maghdah, yang ghairu maghdah. Makanya sifatnya umum sekali. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Apa saja yang dianggap baik menurut Allah itu sedekah. Kita lihat umpamanya satu tempat kotor, kita ingin membersihkannya, maka itu kebaikan. Karena apa? Karena Allah suka dengan itu. Maka itu sedekah namanya. Makanya saya sering sampaikan, salah satu di antara kebiasaan peserta didik kami, siswa-siswa kami, kalau rihlah, perjalanan, itu yang diwajibkan salah satunya adalah membawa kapur baru kamar mandi. Karena nanti mereka mampir ke rest area, ya, kemudian mereka akan meninggalkan jejak yang bersih dan wangi, Pak.
Yang mungkin tidak diperhatikan hal-hal seperti itu. Kita kalau mampir rest area kan tidak pernah berpikir mau masuk kamar mandi mana nih, WC yang mana nih. Tiba-tiba saja kita masuk kamar mandi itu. Umumnya kalau lihat kamar mandinya kotor, keluar lagi. Padahal itu cara Allah kita untuk bersedekah. Kotor, banyak telapak ini belum disiram, siram saja. Wong airnya ada kok. Setelah siram bersih, tinggalkan tuh kapur barus tuh. Tek. Wangi. Sedekah enggak itu? Sedekah. Banyak ya. Maka sifatnya sangat umum. Apa saja yang menurut Allah itu baik, yang bisa kita lakukan, tidak harus langsung maghdoh seperti sholat, puasa, zakat, enggak. Apa sajalah, kita ketemu dengan sesama muslim, kemudian kita tabassum, kita tersenyum, membuat muslim yang di depannya itu tidak sungkan kepadanya, tidak kaku, tidak takut. Nah ini sedekah juga. Apa saja Pak. Panjenengan punya binatang peliharaan, kemudian perhatian dengan binatang itu dengan dibersihkan kandangnya atau diberikan makan, diperhatikan kesehatannya, itu sudah bagian dari sedekah. Makanya banyak sekali ini. Ya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, termasuk amalan ma'ruf itu ada 3 ya. Amalan badan, ma'ruf, kebaikan, amalan badan yang ada pada diri kita nih. Salat, amalan badan, puasa, amalan badan, membaca Al-Quran, amalan badan. Thalabul ilmi malam hari ini juga amalan badan. Kan bukan ruhnya yang hadir di sini kan? Pak, kenapa semalam nggak kelihatan berangkat ngaji? Oh, saya yang berangkat ruhnya. Oh, nggak bisa. Jasadnya di mana? Jasadnya lagi di mall. Bisa nggak begitu? Ini bulan Ramadan kenapa makan? Ini yang makan jasmani, yang lagi puasa rohaninya. Enak sekali begitu. Nggak bisa Pak. Ini pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan badan kita, jasmani kita ya. Sholat. Makanya tidak ada sholat itu dengan ngerentek saja udah selesai. Kamu kenapa nggak ke masjid? Kenapa tidak takbir sampai salam? Saya sudah sholat. Di mana sholatnya? Di hati. Memang bisa begitu. Ini amalan badan ya. Baca Quran, thalabul ilmi, mengajarkan ilmu. Kemudian ada lagi ya, amalan atau pengorbanan berupa harta. Zakat, sedekah, nafkah. Dan ada yang terkumpul amalan badan dan pengorbanan harta seperti haji dan jihad gitu. Orang berangkat haji itu kan badannya ya berangkat, hartanya juga ikut tuh. Jihad juga sama. Badannya berangkat, hartanya ikut ya. Nah, inilah amalan-amalan ma'ruf yang dibagi oleh para ulama menjadi 3 ya. Nah, seperti umpamanya kita tadi ya, memungut sampah, membersihkan tempat dan sebagainya, itu termasuk amalan badan itu. Kemudian umpamanya masjid ini lagi ada perehaban, amalan harta tuh, pengorbanan harta, mengeluarkan harta untuk beli semen, beli bata, beli batu, itu pengorbanan harta. Oh ternyata panjenengan mau berangkat umroh, itu terkumpul amalan badan dan pengorbanan harta ya. Berangkat umroh 40 juta, kalau mikirnya ki nggak modal tak kena dan sebagainya, nanti nggak berangkat kalau seperti itu. Makanya ada pengorbanan di harta itu untuk datang memenuhi panggilan Allah. Walaupun itu umrah ya. Umrah itu jangan dianggap kecil ya. Walaupun tidak ada panggilan haji untuk orang yang umrah. Apa sih pengertian haji itu? Haji itu adalah secara bahasa artinya orang yang berkunjung ke Masjidil Haram, ya ke Baitullah, itu disebut dengan haji. Jadi siapapun yang berkunjung ke sana, cuma nili kitok pun dia disebut dengan haji itu. Kalau secara bahasa, ya. Makanya umrah itu pun haji sebetulnya, cuma bukan di bulan haji dan tidak menunaikan rukun haji. Makanya tidak jadi masalah kalau kita punya
harta, salah satu di antara janji dari Rasulullah adalah orang yang menunaikan umrah itu Allah akan lancarkan hartanya itu, rezekinya. Baik. Bersedekah dengan harta yang paling dicintai. Ini agak berat ini, Pak. Ya. Bersedekah dengan harta yang kita cintai itu ya, memang tidak mudah. Apa yang kita cintai sekarang? Tabungan umpamanya. Karena sifat manusia itu sangat mencintai harta dan enggan mengeluarkannya. Dalam surah Al-Fajr ayat ke-20 Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kami mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kita kalau punya sesuatu yang sifatnya harta kan merasa benar-benar ingin dikuasai, kemudian ingin disimpan, ya. Kalau bisa tidak berkurang, gitu loh. Pengennya bertambah terus. Itulah hubban jamma itu. Ya. Ibnu Katsir menafsirkan jamma dengan katsiran, banyak. Jadi hiperbolanya di situ. Hampir setiap manusia itu ketika punya harta kenceng, Pak. Hampir semuanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kami mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Makanya berat untuk dikeluarkannya. Dan kita masih paham teori rezeki. Rezeki itu kan ada 3. Apa yang kita makan jadi kotoran. Jadi tidak semuanya yang di depan kita, yang dihidangkan, yang bisa kita nikmati, ada berbagai macam makanan yang dihidangkan, itu tidak semuanya menjadi rezeki kita. Rezeki kita itu adalah apa yang kita makan, yang itu nanti jadi kotoran. Dan nikmatnya makanan itu cuma sejengkal. Kita makan apapun nikmatnya di sini. Nanti kalau sudah ketelan, apalagi sudah masuk ke lambung, itu sudah tidak ada nikmat lagi itu. Hanya berada di sini saja nih kenikmatan itu, karena ada rasa, ya. Dan itu pun bagi yang sudah ompong-ompong sudah agak tersiksa juga. Kemarin waktu Idul Adha bakar-bakar, bagi yang giginya masih kuat mungkin oke, ya, tapi yang sudah ompong juga agak bermasalah. Pokoknya enaknya itu makannya itu di situ, cuma sejengkal saja. Nanti kalau sudah masuk tidak bisa membedakan. Kemudian pakaian, ya, atau sesuatu yang kita pakai sampai usang, barang yang kita pakai sampai usang. Kita punya pakaian yang kita pakai, ini rezeki kita, walaupun mungkin kita punya pakaian baru yang masih terplastiki itu. Itu kalau tidak dipakai bukan rezeki kita. Boleh jadi kita mati belum pernah dipakai. Atau mau kita pakai ternyata ada yang membutuhkan kita keluarkan. Berarti bukan rezeki kita. Kemudian harta yang dikeluarkan di jalan Allah, itu rezeki kita, ya. Punya tabungan berapa? 1 miliar. Ada pembangunan masjid A diambil 500 juta. Sumbang tuh buat pembangunan masjid. Di tabungan berkurang apa bertambah? Berkurang. Tinggal berapa? 500 juta. Masjid jadi, kita mati. Yang di tabungan itu jadi milik kita apa jadi milik istri kita? Jadi milik istri kita, jadi milik anak kita, sekalipun buku tabungannya awalnya atas nama kita. Yang jadi harta kita yang mana? Yang sudah diambil tadi untuk membangun masjid. Nah kita mungkin tidak bisa model 50% begitu. Kita punya uang 1 miliar, saya punya 10 juta. Nah itulah 10 juta itu menjadi harta yang kita bawa sampai mati. Dan itulah rezeki kita. Dan sepertinya lebih sedikit yang kita keluarkan daripada yang kita simpan.
Karena tadi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Yang penting ada Pak, jangan sampai tabungan dunia kita menumpuk tapi tabungan akhiratnya kosong. Nanti rekening akhirat begitu dibuka ini defisit malah. Tidak ada sama sekali. Ya. Itu bangun masjid semen 1 sak saja nggak nempel. Ya. Keramik 1 sak saja nggak ada. Tuh. Oh saya nggak punya hartanya, saya punya tenaganya nih. Seminggu saya kerja dibayar 5 hari saja. Oh itu jadi sedekah itu. Harta yang terus ya, menjadi harta kekal sekalipun orangnya sudah tidak ada. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan surah Al-Adiyat ayat ke-8 wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil ya, karena cintanya kepada harta. Kalau makin gandrung, makin cinta kepada harta, makin sulit untuk dikeluarkan. Ya. Jadi kalau benar-benar sudah mencintai harta, itu ya, sangat cinta dengan apa yang dimilikinya, maka sulit sekali bagi dia untuk mengeluarkannya. Ya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ada 2 makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah mengenai ayat ini. Yang pertama, manusia itu sangat cinta pada harta. Siapa sih nggak suka? Coba begini deh, ini pengajian biar banyak, yang hadir setiap pulang dapat 1 juta. Ini kira-kira pada datang enggak nih? Setiap hadir pengajian, nanti pulang habis Isya, dapat amplop 1 jutaan. Penuh ini Pak. Yang kemarin sholat taraweh dapat 50.000 saja penuh. Apalagi pengajian dapat 1 juta. Ya itulah salah satu di antara bentuk cinta kita pada harta. Kalau pada pahala nggak kelihatan. Ya. Kemudian manusia sangat tamak dan bakhil ya, dengan harta sehingga mencintainya secara berlebihan. Umumnya begitu. Dan ini nanti bisa terkalahkan sebetulnya kalau kita memaknai atau memahami makna dari sedekah itu. Ya. Nah, kita coba belajar bersedekah dari Abu Talha radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha radhiyallahu an adalah orang Ansar yang memiliki banyak harta di kota Madinah. Salah satunya berupa kebun kurma. Ya. Ada kebun kurma yang paling ia cintai yaitu bernama Bayroha. Posisinya itu di depan masjidnya Rasul itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasukinya dan minum air ya, di dalam kebun itu. Jadi di situ tuh ada sumur lah. Ya. Dan Rasul pernah meminumnya dan air itu enak sekali, Pak. Kemudian Anas berkata ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan ya, yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dengar ayat ini, ya, Abu Talha radhiyallahu an itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang ini nih. Surah Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tanya kepada Rasul begitu. Kemudian kata Rasul, ya, kamu punya apa? Itu. Aku punya kebun yang paling aku cintai. Namanya Bayroha tadi. Yang di dalamnya ada sumurnya, yang enak airnya. Dan aku ingin sempurna kebajikannya sehingga aku akan wakafkan ini semua, sedekahkan ini semua untuk umat muslimin. Luar biasa ya. Kita belum sampailah ke situ. Sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun
Bayroha, ya. Sungguh aku wakafkan kebun tersebut karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan di akhirat. Aturlah tani ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakh, itulah harta yang benar-benar beruntung." Itulah harta yang benar-benar beruntung, kata Nabi, ya. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini, aku berpendapat hendaknya engkau sedekahkan tanahmu ini untuk kerabat. Jadi sekalipun diberikan untuk diwakafkan, lihat dulu. Nabi memerintahkannya, bagikan kepada kerabatmu. Lalu Abu Talha membaginya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. Oh, dilihat. Dan ini menjadi perintah syariah kepada kita, kalau mau memberi jangan jauh-jauh dulu. Lihat kerabatnya, qaribnya. Ada enggak di antara mereka kakak adik kita, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan? Dah, bagikan kepada mereka. Masya Allah, ya. Nah, ini salah satu di antara sahabat Abu Talha radhiyallahu an, beliau mewakafkan, ya, harta yang paling dicintainya, yaitu kebun Bayroha. Ya. Apa maknanya untuk kita ini? Kalau kita semampu kita saja dulu lah. Kalau memang belum, semuanya. Turun, Pak. Ya. Kemudian sedekah tidak mengurangi harta. Ya. Memang kalau secara perhitungan kalkulasi manusia, kita punya uang 100.000, diambil 50.000, berkuranglah uang kita menjadi 50.000. Ini kita lihat dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tuki fayuki alaik. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Ya. Jadi kalau kita punya harta, itu ada sebagiannya yang dikeluarkan. Sebagian itu tidak harus 50%, Pak. Semampu kita saja dulu. Ya. Karena perintahnya begitu, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. 100.000, ya sudahlah, mungkin 2.000 untuk tukang parkir, ya. Jangan pelit-pelit amat dengan yang seperti itu. Jika tidak ada, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Kalau kita punya harta ditahan untuk tidak dikeluarkan sedekahnya, maka Allah akan menahan rezeki kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan, anfaqi awin fahi awin dohi wala tuhsi fayusillahu alaik wala tu'i fayu'illahu alaik. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas, ya, kalau kita memiliki harta, maka niatkan dari harta yang kita miliki ini untuk bersedekah. Kenapa? Karena itulah sebetulnya yang melancarkan rezeki kita. Dan memang kenapa disebut sedekah? Supaya kita yakin, membenarkan dengan janji-janjinya Allah. Kalau kita tidak yakin, maka tidak akan pernah berlaku apa yang menjadi janji Allah kepada diri kita. Yakin saja, yakin saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi sama sekali sebetulnya tidak mengurangi harta. Seperti, maaf ya, kita makan satu piring, kemudian diambillah sesendok 2 sendok, disuapkan kepada orang lain yang lapar, itu tidak mengurangi jatah kita yang menjadi kenyang, Pak. Kita makan satu piring, ada orang minta dikasih tuh 1 sendok, ya. Dia mintanya nggak sepiring, mintanya cuma sedikit kok. Nah, kalau kita punya 1 piring, diambil 1 sendok, mengurangi
menjatah kenyangnya kita enggak? Tidak tuh. Sebetulnya sama sekali tidak mengurangi kenyangnya kita. Makanya sama kalau kita punya harta kemudian disedekahkan itu tidak mengurangi harta. Nah, makna hadis di atas ini sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Syarf An-Nawawi, Syarif An-Nawawi rahimahullah, ada dua penafsiran. Yang pertama, harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Jadi kalau harta dinafkahkan itu, yang artinya tidak akan berkurang, maka harta itu diberkahi oleh Allah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau harta yang ada sebagiannya disedekahkan, maka harta ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Kemudian dampak bahayanya dihilangkan oleh Allah. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Nah, ini bisa dirasakan secara indera kita dan kebiasaan. Jadi tidak ada orang bersedekah itu jadi miskin sebetulnya. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah. Coba kalau kita punya uang katakan 10 juta, kemudian dikeluarkan 250.000 lah. Kalau mau mengambil 2,5%-nya, ya. Dari 10 juta diambil 250.000 kan sedikit sekali sebetulnya. Nah itu kalau mau dilihat pahalanya di sisi Allah, gak terhingga itu Pak. Yang mungkin kalau 250.000 kita belikan sandal selesai, kita belikan baju selesai, kita belikan makanan juga bisa selesai itu. Tapi kalau kita sedekahkan itu tidak selesai, akan terus ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya gampang lah kalau mau menganalogikannya ya. Kita punya jeruk itu kan berlapis-lapis gitu ya. Ambil satu, udah kan hilang satu, kita masih punya yang banyak tuh. Sedekah tuh modelnya begitu, tidak mengurangi sebetulnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti harta yang disedekahkan. Allah berfirman di dalam surah Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini janji dari Allah loh. Barang apa saja yang kita sedekahkan, yang kamu nafkahkan, dibelanjakan di jalan Allah, maka janji Allah, Allah akan menggantinya. Masa Allah bohong gitu ya? Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ganti dari Allah itu mesti lebih baik daripada ganti yang kita bayangkan. Dan tidak sama dengan kalau ganti dari Allah tuh. Mesti lebih baik atau lebih banyak. Kalau ganti dari Allah tuh nggak ada yang sama dengan Pak, apalagi lebih sedikit tuh nggak ada. Kalau Allah sudah menjanjikan akan diganti, maka pastinya ganti itu lebih baik dan lebih banyak. Tidak ada ganti dari Allah itu lebih sedikit. Allah akan mengganti bagi kalian sedekah tersebut segera di dunia. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat. Simpulnya dua, di dunia akan dilipatkan, di akhirat kita akan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kalau kita lihat padi kan begitu, ceblok satu, dia akan tumbuh 7 bulir ya. Dan pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji, berarti jadi 700.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi jangan khawatir, walaupun mungkin tidak tampak langsung di depan mata kita, keyakinan inilah yang menjadikan kita semangat untuk bersedekah. Banyak ya ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sedekah. Dawu maridakum bis sadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan boleh berkaitan dengan sedekah ini, karena ini menjadi sarana terbaik, termudah bagi kita ketika kita hidup di dunia. Ada sarana yang disebut dengan sedekah. Kalau non-muslim mengatakan semakin kuat lemparan satu bola, maka pantulannya akan semakin jauh. Jadi kalau di depan ada dinding, kita melemparnya cuma dengan kekuatan yang minim, ya kembalinya akan sedikit. Tapi kalau dilempar dengan kekuatan yang kuat, maka dia akan memantul sampai pantulan yang jauh. Itulah sedekah sebetulnya. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada. Bismillah. Baik, salah satu di antara Nabi ya, yang memiliki kebiasaan bersedekah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu cara bersedekahnya ada yang unik. Beliau itu kalau mau bersedekah buka pintunya. Siapapun orang yang lewat itu dipanggil untuk makan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan memuji Nabi Ibrahim dengan mendapatkan gelar Khalilullah, ya, kekasihnya Allah. Coba kita lihat dari hal-hal yang terkait dengan sedekah ini. Kita wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Tadi konsepnya sedekah tuh. Kullu ma'rufin sadaqah. Orang yang berbuat kebaikan, muhsin, ya, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, Khalilullah. Jadi sarana untuk kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan menjadi seorang muhsin, orang yang senang berbuat kebaikan. Salah satunya juga dengan cara bersedekah. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Monggo Pak, mau ya silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya, kalau penyakit jasmani itu diagnosanya mudah dan sebetulnya obatnya juga
lebih mudah. Kalau penyakit rohani, diagnosanya itu dokter tidak punya alatnya. Yang bisa mendiagnosa penyakit rohani itu adalah iman. Makin kuat imannya, makin mudah untuk mendeteksi penyakit rohani. Makin rapuh imannya, makin sulit dia untuk mendeteksi penyakit rohani. Kalau sudah bisa terdeteksi penyakitnya, terdiagnosa penyakitnya, kemungkinan untuk disembuhkan bisa. Kenapa? Umumnya orang mau menyembuhkan itu kan kalau tahu dia punya penyakit. Kalau dia tidak tahu punya penyakit, terus mana yang mau disembuhkan? Makanya orang-orang yang tidak tahu dirinya itu bakhil, kalau bakhil itu adalah penyakit rohani dan dia tidak mengetahuinya, maka tidak mungkin bisa disembuhkan. Ya. Dia bisa disembuhkan bakhilnya kalau dia tahu bahwa dirinya adalah bakhil. Bisa tahu kalau dirinya bakhil adalah ketika imannya bekerja mengetahui bahwa saya tuh bakhil. Karena yang bisa mendeteksi penyakit rohani itu adalah iman. Dan orang lain tidak mungkin mengetahui itu. Oh dia tak bakhil gini. Mungkin di sini nggak kelihatan. Di luar mungkin dia dermawan. Ya. Karena mungkin alokasinya, oh saya di sana lebih dibutuhkan daripada di sini. Di sini sudah pada mampu. Ketika memberikan sumbangan mungkin sedikit, tapi begitu di tempat yang lain banyak. Orang lain tuh tidak tahu kalau kita tuh loman atau bakhil. Tampaknya dari luar saja, tapi sesungguhnya penyakit rohani itu yang mengetahui adalah orang tersebut. Kita. Ya. Dan yang bisa mendeteksi penyakit rohani itu adalah iman. Makanya bagaimana cara untuk mengetahuinya? Karena yang menjadi radarnya itu adalah iman, lihat dulu tuh imannya. Bagaimana seseorang itu bisa mengetahui penyakit hati, penyakit rohani, kalau memang kapasitas keimanannya tidak sampai ke situ? Maka ya, untuk bisa mendeteksi selain dirinya sendiri, karena mungkin ketidakmampuan untuk mengetahui hal itu, keimanannya tidak sampai untuk mengetahui penyakitnya, bolehlah kemudian dilihat oleh orang lain. Kacamata melihat orang tersebut itu pun tidak boleh dengan kacamata pribadi personal, tidak boleh dengan kacamata jasmaninya, tapi kacamata keimanannya. Jadi kalau umpamanya lah si A, saya mau lihat si A itu bukan personal si A-nya, jasmani si A-nya, tapi orang yang mau melihat penyakit rohani pada diri orang lain karena dengan keimanannya juga harus dengan iman. Harus dengan iman itu bukan berarti saya harus punya supranatural, bukan. Ajak coba orang ini, caranya bagaimana? 3 hari bersamanya. Kan kita akan tahu, kata Nabi begitu. Ajak safar 3 hari. Bisa nggak dia itu mengeluarkan sifat aslinya? Mesti ketahuan, Pak. Itu cara untuk mengetahui. Tidak bisa kemudian saya terawang ya, terawang nggak ada, itulah. Cara dari Nabi, ajak tuh 3 hari, pasti akan ketahuan. Oh ternyata dia benar-benar. Yang lainnya umpamanya ya, yang lainnya mau urunan ya kenceng. Selama 3 hari begitu dapat makanan sendiri, akan ketahuan. Untuk hal-hal urusan dirinya sendiri, dia tuh pokoknya tidak urusan yang lain, yang penting dia dapat ketahuan tuh, kedeteksi. Maka kalau ada orang tidak mampu mendeteksi penyakit hati pada dirinya sendiri karena keterbatasan iman, itu harus dilihat oleh orang lain. Dan melihatnya dengan cara iman juga. Caranya tadi, salah satu cara dari Nabi adalah ajak safar 3 hari. Ya. Angel ngejak safar itu umpamanya ya. Terus bagaimana cara yang lainnya? Cara-cara yang lainnya itu bisa dilihat dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin di lingkungannya. Itu juga bisa, salah satunya itu. Ada nggak tergerak nggak dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada saat yang lainnya melakukan hal yang sama? Itu bisa dilihat dengan cara seperti itu. Nah terus sampai pada, nah udah kedetek nih umpamanya.
Yang paling bagus tuh diri kita mengetahui, Pak. Saya tuh ternyata termasuk yang bakhil. Ini yang paling bagus ini. Kenapa? Mengobatinya lebih mudah. Kenapa? Karena dia sadar dari dirinya. Kalau disadarkan oleh orang lain, mungkin harus ada debat dulu tuh. Harus ada perselisihan dulu tuh. Saya nggak begitu, nggak begini, bisa begitu kan. Tapi kalau sadar dengan dirinya bahwa ternyata saya termasuk orang yang bakhil ya, itu mudah untuk mengobatinya daripada tahu dari orang lain. Nah, tugas kita supaya semua penyakit hati kita tuh bisa konangan, bisa terdeteksi semua, tingkatkan keimanan kita dulu. Gak mungkin tidak, Pak. Kenapa orang itu tahu berbuat salah? Karena dia tahu yang dilakukan itu adalah salah. Maka salah satunya sarananya ini sebetulnya, taklim seperti ini. Terus bagaimana cara mengobatinya? Bakhil itu, cara mengobatinya itu memang harus mengeluarkan. Bakhil kalau tidak, contoh mamanya ya, ada 10 orang, tahu terdeteksi ada orang yang bakhil 1. Ini harus dipaksa untuk mengeluarkan. Kalau tidak keluar, Pak, kita pelit kabail aja dijaluki, itu malah tambah tenggelam, Pak, yang seperti itu. Untuk mengentaskan kebakhilan itu harus mau mengeluarkan atau dipaksa untuk mengeluarkan. Itu akan selesai bakhilnya. Tapi kalau tidak, malah bisa jadi dijaluki, kalau terkenal bakhil kemasan nyainya, mana seperti itu, makin tenggelam dia dengan kebakhilannya. Maka Bapak kalau merasa terdeteksi, sudah mendeteksi dirinya ada kebakhilan, salah satu cara untuk mengobatinya adalah sering keluarkan itu. Sering keluarkan. Dan alokasikan untuk sedekah. 100.000, kegedean 50.000, kegedean 25.000, harus ada yang keluar. Nanti sembuh bakhilnya. Wallahu a'lam. Begitu? Atau barangkali ada yang lain? Ya, kita kadang merasa mengukur tentang kecukupan dan tidak itu menurut kalkulasi hitung-hitungan manusia, Pak. Jujurlah kita tidak pernah seumur hidup usia 60 sampai 70 tahun kekurangan air tuh nggak pernah itu. Kita tidak pernah yang namanya kekurangan makan tuh nggak pernah. Kalkulasi kita tuh terlalu mencintai dengan apa yang kita miliki. Padahal banyak sekali yang Allah berikan kepada kita yang kalau mau dirupiahkan nggak ada apa-apanya rupiah kita. Seumur hidup nggak pernah kekurangan air, Pak. Kita nggak nimba, kita nggak masak, tahu-tahu ada di depan kita. Sudah pada kemasan, higienis, diminum. Kurang apa coba Allah berikan itu kepada kita? Kalkulasi kita tuh terlalu pelit untuk diri kita. Perhitungan untuk cukup atau tidaknya itu masih dengan hawa nafsu, bukan dengan keimanan. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghancurkan berhala, kita diperintahkan untuk menghancurkan hawa nafsu yang menghalangi kita untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Ya. Cobalah kalkulasi kehidupan kita tuh dengan perhitungan iman saja. Kalau dengan perhitungan manusia tidak ada cukupnya, Pak. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat baru dia merasa cukup. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.